Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU/USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Dari pergerakan yang kita lihat ya, penutupan di time frame daily di sini membentuk candle bearish pin bar. Artinya terlihat pergerakan lebih membentuk sebuah area base ya dengan range $20 ya. Ini saya sampaikan kemarin juga di review sore, yang dimana terlihat memang pergerakannya tidak terlalu agresif ya. Ketika di sesi Amerika sempat terjadi ya, setidaknya mau break di bawah area low weekly, tapi pergerakannya lebih menunjukkan potensi konsolidasi ketika memasuki sesi Eropa. Dan hari ini dengan progres terakhir ya, penurunan yang cukup signifikan, bearish engulfing, impulsive bearish, dan di sini ada candle bearish pin bar dan ya sedikit ada tekanan pada buyer ya, ditutup di candle warna hijau. Tentunya hari ini akan memberikan titik uji terkuat yaitu di wilayah low weekly ya. Jika mana area ini terjadi breakout ya, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah kisaran 1852.57 sampai dengan 1840.92 yaitu area rally base rally atau RBR. Biasanya memang terlihat sih menurut saya minggu ini akan banyak drama ya di area ini. Di kisaran wilayah target yang sudah saya gambarkan di 1822.71 sampai dengan 1861. Di sini akan banyak terjadi drama, baik itu bergerakan membentuk sebuah area konsolidasi ya di time frame daily. Tentunya wilayah ini nanti akan kita pantau berlanjut, tapi hari Selasa ini menurut gambaran saya masih menunjukkan potensi penurunan. Tinggal kita lebih bersabar dan melihat adakah potensi yang kuat untuk kita bisa ambil sell di posisi saat ini. Secara range kalau kita targetkan dari close sampai dengan wilayah target 1852 ini mencapai kurang lebih $14 per troy ounce. Itu termasuk range rata-rata harian ya, maksud saya range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Ya make sense jika mana tidak ada proses koreksi ya. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat ada momentumkah yang perlu kita dapatkan. Nah, di time frame 4 jam kemarin saya sempat nandain ya, mungkinkah ada membentuk sebuah chart pattern ya, bearish flag, tapi tentunya di sini masih swing pertama ya, belum begitu kuat untuk kita melihat secara detail. Dan area kemarin terjadi breakout di candle yang kedua ya, sebelumnya area ini. Nah, ketika kemarin juga saya sampaikan ya, ketika time frame 4 jam itu tidak berhasil breakout dari pembukaan 1872.71, maka teman-teman bisa turunkan di time frame 1 jam ya. Kemarin kan saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, nah ini posisinya butuh cukup 1 jam berikutnya, yang ini candle seperti doji ya, ini membentuk sebuah area base tepat berada di 1872.71. Nah, area inilah bisa menjadikan titik sell atau mencari titik koreksi seperti ini ya kan. Nih, ada ini saya tarik nih koreksi 50% 1875.62, baru dia akan terjadi penurunan dan membentuk sebuah area konsolidasi. Sekarang coba kita lihat dulu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam 3 candle warna merah ya, dorongan seller sebenarnya kuat sekali ya, tapi masih gagal ya, belum gagal, masih gagal break di bawah 1861.25. Hal ini nanti kita lihat di time frame 4 jam ya.
Kalau posisinya sekali lagi jika mana open daripada ini terakhir nih ya, seperti bearish pin bar ini, kalau terjadi breakout opennya ya di 1865.89 ini terjadi breakout daripada open bullsnya ya. Jadi konsepnya sebenarnya hampir sama. Kalau kita perhatikan nih, kita lihat di sesi Asia ya sampai dengan sesi Eropa. Kalau nantinya area ini candle 4 jam close di bawah 1865.89 ya, kecenderungannya akan kuat menuju wilayah low weekly 1861.25. Oke. Tapi kalau time frame 4 jamnya memakan daripada candle impulsif bullish yang ini ya, close di atas ini candle hijau gitu contohnya ya. Nih sampai area sini ya, tentunya besar kemungkinan akan melanjutkan koreksinya, yaitu bergerak ke atas. Tentunya seperti itu. Oke. Sekarang skenarionya seperti apa? Nah, ini pembentukannya masih bergerak konsolidasi ya, apalagi di akhir sesi penutupan ini setelah bearish engulfing ada pembentuk seperti symmetrical triangle ya, bisa juga menjadikan symmetrical triangle dari posisinya ini. Sebentar saya tarik dulu ya, dari ini atau ini, sebentar saya tunjukkan dulu ya. Ini membentuk sebuah channel kembali ya sebenarnya ini ya. Tapi kita lihat ya nanti kalau dia ini bergerak naik. Nah, kita tandain seperti ini dulu ya. Kita tandain dulu. Tentunya pasca terjadi penurunan ada bearish engulfing ya, ini ada bearish engulfing. Kemudian dia bergerak turun dan ini membentuk sebuah rekonsolidasi tepat berada di area trend line dan berpotensi breakout menuju low weekly-nya sampai dengan di area 1852.57. Adapun nanti kalau itu tidak terjadi, maka dia akan membentuk konsolidasi lebih lama di sesi Eropa ya sampai dengan sesi Asia, maka kecenderungannya akan menuju area 23,6%, yaitu mendekati EMA 50 dan bergerak seperti ini sampai menunjukkan potensi breakout ya antara trendline bawah atau trendline atas. Tapi ini sudah membentuk sebuah bearish flag ya untuk sementara ini kalau kita tarik seperti ini. Ini posisinya ya. Kalau teman-teman kemarin tanya kenapa ini di kota ini kan area drop base drop ya, kalau di time frame 30 menit kita mendapatkan area drop base drop ini wilayahnya. Nah, ini posisinya ya. Ini adalah drop base drop. Saya tandain dulu. Nah, tuh. Ini area drop base drop ya, tepat nyentuh langsung dia terkoreksi belum sampai area 23,6%. Itu posisinya ya. Kalau teman-teman mau tahu posisi kenapa kemarin ada penolakan di wilayah tersebut. Dan pagi ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu sementara waktu sampai kita lihat areanya apakah low weekly pagi ini akan terjadi breakout atau masih membentuk sebuah area konsolidasi, membentuk chart pattern sementara ini adalah channel. Kalau ini terjadi breakout ya, impulsi bearish contohnya di bawah low weekly, maka saya pastikan menuju 1852.57 sampai area situ dulu. Nanti kita akan update di sore hari ya kondisi pergerakan XAUUSD ini. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat apa yang kita sampaikan. Dan thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.